Islam Indonesia kali ini. Saya yakin tentu ada alasannya. Namun bila saya boleh berpendapat, Yogyakarta merupakan pilihan yang sangat tepat karena Yogyakarta merupakan kota yang syarat dengan sejarah perjuangan bangsa serta penuh dengan nilai dan simbol budaya bernuansa Islam. Berkenaan dengan aspek pertama, saya kira kita semua tidak ada yang tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk aspek yang kedua, saya ingat sebuah buku yang ditulis oleh Mark Woodward, seorang Indonesianis, berjudul Islam in Java, yang diterbitkan pada tahun 1989, di mana dalam buku tersebut Woodward menyatakan dugaannya yang salah bahwa semula dia mengira tradisi atau ritual-ritual yang hidup di Keraton Yogyakarta diderivasi dari tradisi Hindu-Buddha. Oleh karena itu, sebelum melakukan riset di Keraton Yogyakarta, ia mengaku telah membekali diri dengan beragam literatur mengenai Hindu dan Buddha. Namun betapa kecewanya dia manakala tidak menemukan unsur-unsur Hindu-Buddha dalam pagelaran tradisi gerbek mulut misalnya. Tidak ada dalam kandungannya sistem Theravada, Mahayana, Siva atau Vaishnava yang sebelumnya dia pelajari, kecuali sekedar kesamaan sepele yang dapat diabaikan. Bahkan filsafat wayang Jawa yang secara longgar berdasarkan pada epik akbar Hindu, Mahabharata atau Ramayana, pun secara khusus di matanya juga tidak tampak wajah India. Ia menjadi kecil hati dan mulai dengan jalur lain, yaitu mempelajari doktrin dan ritual Islam dan menjadikannya sebagai tool of analysis dalam memahami ritual-ritual Keraton Yogyakarta. Hasil risetnya menyimpulkan bahwa Islam dan Jawa merupakan antinomi dan kompatibel. Jikapun ada pertentangan-pertentangan yang terjadi antara keduanya, merupakan sesuatu yang bersifat permukaan dan wajar dalam bentangan sejarah Islam. Pertentangan ini biasa dirujuk sebagai persoalan klasik Islam, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara dimensi hukum dan dimensi mistik, antara wadah dan isi, antara lahir dan batin. Dengan demikian, Islam Jawa dibaca sebagai varian yang wajar dalam Islam dan berhak hadir, sebagaimana juga ada Islam India, Islam Persia, Islam Melayu, dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas, saya ingin mengatakan bahwa kehadiran kita di Yogyakarta ini perlu kita manfaatkan dan maknai dengan sebaik-baiknya. Yogyakarta perlu dimaknai bukan hanya sekedar tempat penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia ke-6, tetapi lebih dari itu, kita harus maknai sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya Islam yang moderat, Islam yang ramah dengan lingkungannya, dan Islam yang mendorong harmonisasi antara keragaman pemeluk-pemeluknya. Dan sebenarnya gambaran Islam yang demikian itu berlaku pula dengan Islam yang tumbuh dan berkembang di tempat-tempat lain di Indonesia. Kata kuncinya moderat dan harmoni. Saya melihatnya itulah Islam Nusantara. Islam berwajah keindonesiaan yang oleh beberapa ilmuwan, baik lokal, regional, maupun internasional, dinilai sebagai harapan baru mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadaban. Saya kira makna ini senada dan sebangun dengan penguatan sosial budaya umat Islam yang merupakan unsur ketiga dari tema Kongres Umat Islam Indonesia ke-6, yaitu penguatan peran politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang bahagia ini izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang semoga dapat menjadi bahan renungan kita bersama.
selama 5 kali penyelenggaraan kongres sebelumnya, kita telah merumuskan berbagai kesepakatan atau rekomendasi yang ruang lingkupnya meliputi banyak aspek, disasarkan kepada banyak pihak, dan ditujukan untuk merespon beragam konteks. Hal yang sama saya kira akan kita lakukan juga pada penyelenggaraan kongres kali ini. Seluruh kesepakatan atau rekomendasi tersebut tentu dalam proses perumusannya telah melalui proses perenungan dan diskusi yang cukup mendalam. Persoalannya sekarang, apakah kita pernah melakukan evaluasi terhadap implementasi kesepakatan atau rekomendasi tersebut? Apabila sudah dilakukan, seberapa banyak dari kesepakatan atau rekomendasi tersebut yang telah berhasil kita implementasikan? Apabila kita belum melakukan evaluasi, menurut hemat saya perlu segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kesinambungan dan perubahan gagasan-gagasan yang kita sepakati dan rekomendasikan antara penyelenggaraan kongres yang satu ke kongres yang lain. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan atau rekomendasi tersebut bukan sekedar daftar keinginan, tetapi betul-betul program strategis yang implementatif yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kedua, kita harus membuktikan kepada bangsa ini bahwa Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 bukan hanya sekedar ajang silaturahim di antara kita. Namun kita harus selalu menjadikan effort 5 tahunan ini sebagai momentum untuk berkaca dan membenahi diri, merapatkan barisan, tukar-menukar gagasan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Muslim, serta kerja nyata bersama. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2010, religius demografi di Indonesia menunjukkan dari 230.556.363 jiwa penduduk Indonesia, pemeluk agama Islam adalah sebanyak 207.176.162 jiwa atau 87,21% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Muslim yang besar itu memang pada satu sisi memberikan